Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa juga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya yang sangat kufur ilmu ini untuk membahas mengenai fenomena yang sering terjadi pada zaman sekarang. Proses yang mengacu pada pemulihan psikologis dengan melakukan hal yang bersifat rekreasional dan cenderung konsumtif demi menyembuhkan kesehatan mental. Kita kerap menyebutnya healing. Perlukah healing dan bagaimana Islam memandang healing itu sendiri? Hadirin rahimahumullah. Belakangan ini istilah healing atau penyembuhan kerap disebut oleh masyarakat. Namun ternyata Islam memiliki pandangan terkait metode healing terbaik yang sesuai dengan syariat. Istilah healing ini biasanya muncul setelah menjalani hidup yang terasa berat karena seringkali harus berbenturan dengan kerumitan dan masalah yang tiada habisnya. Di saat itulah keimanan dan ketakwaan akan diuji. Banyak orang memahami bahwa healing terbaik adalah dengan jalan-jalan atau mengasingkan diri sejenak dari rutinitas sehari-harinya. Sebenarnya healing terbaik bagi seorang muslim bukan jalan-jalan, bukan piknik ataupun mendaki gunung. Ternyata istilah healing ini juga telah disinggung di dalam ajaran Islam. Menurut pandangan agama Islam, makna dan arti penting healing adalah dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi wa tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka yang menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam ayat ini secara langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dengan kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan tentram. Teruslah mengingat di dalam hati dan pikiran bahwa bumi beserta isinya tak ada yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih mudah menjalani hidup dan lebih tenang karena apapun masalahnya kita akan terus bergantung semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara untuk melakukan healing menurut Islam, yaitu yang pertama adalah sholat. Sholat adalah tonggak utama dalam agama Islam. Tetapi selain itu, makna lebih dari sholat adalah kita terus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus melakukan sholat atau komunikasi dengan Allah saat terpuruknya, kita akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Yang kedua adalah terus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membuka pandangan kita terhadap dunia, sehingga kita dapat tahu tentang dunia dan dapat menurunkan rasa khawatir berlebihan kita sebagai manusia terhadap dunia. Yang ketiga adalah senantiasa berzikir. Dengan senantiasa berzikir, kita akan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sedih, zikir juga dapat membantu kita dengan secara langsung mengubah pandangan bahwa segala apapun masalah akan dapat dihadapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ikhlas dan tabah. Jika kita dalam keadaan sedih dan mulai menerapkan rasa ikhlas serta tabah, masalah akan bisa dihadapi dengan tenang. Hadirin rahimahumullah, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat selalu menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Semoga apapun yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena saya mohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak menyenangkan bagi para pendengar.
Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.